Apakah mungkin Pilpres 2029 nanti mempertemukan dua figur muda yang sama-sama membawa beban besar nama keluarga? Di satu sisi, ada AHY, pewaris Cikeas, yang terus menapak dengan cara formal dan birokratis. Di sisi lain, ada Gibran, putra presiden yang melompat cepat ke kursi wakil presiden lewat jalur kontroversial. Jika dua nama ini bertemu, yang dipertaruhkan bukan hanya kursi presiden, tetapi arah politik dinasti di Indonesia. AHY tumbuh dengan citra disiplin dan elegan. Ia menempuh pendidikan militer, lalu membawa gelar akademik dari luar negeri. Dalam jabatan menteri, ia terlihat serius dan mampu menjawab isu-isu strategis. Rekam jejak ini memberinya bahan bakar untuk bicara soal kapasitas kepemimpinan. Pertanyaannya, apakah rakyat Indonesia masih peduli pada kapasitas, atau hanya butuh simbol dan kesederhanaan yang enak dijual di medsos? Gibran punya jalan berbeda. Ia masuk politik lewat jalur singkat, dari wali kota langsung menjadi wakil presiden. Ia membawa aura Jokowi dengan narasi kesederhanaan, kedekatan dengan rakyat, dan tentu saja branding sebagai anak seorang presiden yang dicintai banyak kalangan. Tetapi, seberapa lama ia bisa bertahan dengan modal itu? Apakah masyarakat akan menerima pemimpin yang dibesarkan lebih karena hubungan darah ketimbang kerja nyata? Media memainkan peran sentral dalam membentuk citra keduanya. AHY sering tampil sebagai menteri yang bekerja, diberi tugas mewakili Indonesia di forum luar negeri, bahkan kadang lebih menonjol ketimbang wakil presiden sendiri. Gibran sebaliknya, kerap muncul dalam berita kontroversial, baik soal polemik putusan MK maupun potongan video komunikasinya yang dinilai kaku. Dalam politik modern, citra jauh lebih penting daripada isi. Bukankah aneh kalau seorang menteri bisa lebih terlihat daripada seorang wakil presiden? Di medan debat, peluangnya jelas tidak seimbang. AHY sudah terbiasa dengan forum formal, mampu berbicara lugas, bahkan piawai berbahasa Inggris. Sementara Gibran, meski pintar secara praktis, seringkali kehilangan ritme saat tampil di depan publik. Jika keduanya berdebat, bayangkan bagaimana netizen akan membuat perbandingan meme. Satu tampil elegan, satu tampil canggung. Pertanyaannya, apakah rakyat memilih presiden berdasarkan isi debat atau berdasarkan meme yang viral? Koalisi politik akan menentukan arah pertempuran. AHY dengan Demokrat yang, meski kecil tapi solid, bisa jadi penentu jika mampu membangun poros dengan partai-partai kecewa terhadap dominasi Jokowi. Gibran tentu akan mengandalkan jejaring Jokowi dan relawan yang sudah terbukti militan. Namun mesin politik tanpa citra publik hanya setengah jalan. Siapa yang bisa menjaga momentum, dialah yang akan menang. Legitimasi juga menjadi soal besar. Publik melihat AHY sebagai hasil perjuangan dan proses panjang, sedangkan Gibran dilihat sebagai produk shortcut politik. Stigma ini sulit dihapus, apalagi rakyat semakin kritis terhadap politik dinasti. Muncul pertanyaan nyeleneh, kalau semua anak presiden akhirnya jadi presiden, apa bedanya republik dengan kerajaan? Prabowo menambah bumbu kontroversi. Saat ia lebih sering menugaskan AHY mewakili di forum dunia, publik membaca sinyal bahwa Prabowo lebih percaya kepada AHY ketimbang Gibran. Padahal, Gibran adalah wakil presidennya. Bukankah ini seperti pesan terselubung bahwa AHY lah sebenarnya yang dipersiapkan untuk 2029? Namun perjalanan masih panjang. Gibran masih punya 5 tahun untuk membuktikan dirinya. Ia bisa saja mengubah citra, memperbaiki komunikasi, dan menunjukkan hasil kerja nyata. Tetapi itu menuntut konsistensi tinggi di tengah sorotan publik yang tidak ramah. AHY juga tidak boleh lengah. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar produk branding keluarga SBY, melainkan pemimpin yang nyata bekerja. Keduanya memiliki jurus masing-masing. AHY menawarkan pengalaman birokrasi, pendidikan, dan rekam jejak internasional. Gibran menawarkan kesederhanaan, kedekatan dengan rakyat, dan kesinambungan era Jokowi. Pilihan rakyat akan menunjukkan apakah bangsa ini lebih percaya pada kapasitas atau pada simbol. Persaingan ini akan membuka babak baru soal dinasti politik. Dinasti Cikeas melawan dinasti Solo, yang satu mewakili narasi elit terdidik, yang lain mewakili narasi rakyat jelata. Tetapi dalam politik Indonesia, narasi sering lebih menentukan daripada substansi. Pertanyaannya,
Apakah rakyat lebih suka presiden yang bicara lancar di forum internasional atau yang lebih sering tampil dekat dengan warung kopi? Jika AHY menang, ia membuktikan bahwa republik ini masih mengutamakan kapasitas sebagai ukuran utama. Jika Gibran menang, itu berarti simbol dan jaringan politik jauh lebih menentukan daripada kemampuan individu. Apapun hasilnya, keduanya akan memberi pelajaran penting. Kualitas kepemimpinan di Indonesia bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal bagaimana menjual diri ke publik. Head-to-head ini akan memperlihatkan wajah asli politik Indonesia, sebuah duel antara kapasitas dan koneksi, antara meritokrasi dan dinasti, dan rakyat akan menjadi hakim terakhir. Jika Prabowo dan Jokowi tetap solid hingga 2029, Gibran otomatis akan mendapatkan keuntungan besar. Dengan dukungan mesin Jokowi dan sisa pengaruh Prabowo, ia punya panggung lebih luas. Tetapi apa jadinya jika Prabowo pecah kongsi dengan Jokowi, lalu justru merangkul AHY sebagai pasangan baru? Pertanyaan ini seperti bom waktu yang bisa mengubah peta politik nasional. Prabowo dikenal tidak mudah ditebak. Ia bisa saja tetap setia dengan Gibran, tetapi ia juga realistis membaca tren elektabilitas. Jika publik mulai lebih condong ke AHY, bukan tidak mungkin Prabowo mengubah haluan. Politik selalu mencari siapa yang paling menguntungkan, bukan siapa yang paling dekat secara emosional. Dalam skenario pecah kongsi, AHY akan mendapatkan momentum besar. Ia bisa tampil sebagai figur muda yang didukung presiden petahana, sekaligus membangun citra lawan politik dinasti Jokowi. Ironisnya, Gibran yang selama ini dianggap simbol perubahan, justru akan dicap sebagai pewaris politik keluarga. Pertanyaannya, apakah rakyat lebih setia pada Jokowi atau lebih percaya pada pilihan baru Prabowo? Media tentu akan memainkan isu ini habis-habisan. Headline, Prabowo tinggalkan Jokowi, gandeng AHY akan menjadi gempa politik nasional. Efeknya bisa langsung terasa di survei elektabilitas. AHY naik drastis, Gibran kehilangan momentum, dan peta koalisi bisa berantakan. Jika skenario itu terjadi, Gibran mungkin terpaksa maju sendiri dengan dukungan PDIP atau jaringan Jokowi. Tetapi tanpa Prabowo, jalannya akan jauh lebih sulit. Apalagi jika isu dinasti terus membayangi, publik bisa mulai bosan dengan narasi keluarga Jokowi. Sebaliknya, jika Prabowo tetap menggandeng Gibran, AHY akan mencari jalan lain. Ia bisa membangun koalisi oposisi yang solid, merangkul partai-partai besar yang tidak puas dengan dominasi Prabowo-Jokowi. Dengan citra bersih dan lebih matang, AHY bisa jadi magnet baru. Bukankah menarik jika Pilpres 2029 menghadirkan duel antara presiden bayangan dan wakil presiden resmi? Elektabilitas akan menjadi kunci. Jika saat itu AHY lebih tinggi dari Gibran, Prabowo tentu akan menimbang ulang pilihannya. Politik Prabowo selalu realistis. Ia pernah bolak-balik dari oposisi ke koalisi demi bertahan. Jadi, menggeser Gibran demi peluang lebih besar bukanlah hal mustahil. Gibran hanya bisa selamat jika ia berhasil membangun prestasi nyata. Bukan sekedar simbol atau branding keluarga, tetapi benar-benar kebijakan yang menyentuh rakyat. Jika tidak, publik akan menganggapnya hanya numpang nama. Pertanyaan pedasnya, apakah rakyat ingin presiden yang belajar dari nol selama 5 tahun? Atau presiden yang sudah matang lebih dulu? AHY bisa mengkapitalisasi momen ini dengan narasi meritokrasi. Ia bisa menekankan bahwa kepemimpinan bukan soal garis keturunan, tetapi soal proses, kapasitas, dan rekam jejak. Narasi ini akan sangat kuat di kalangan menengah terdidik yang muak dengan politik dinasti. Namun, politik Indonesia selalu penuh kejutan. Bisa saja keduanya tidak bertarung langsung, melainkan bergabung dalam skema lain. Tetapi jika benar-benar head-to-head, publik akan dipaksa memilih siapa generasi penerus sebenarnya. Pertarungan ini bukan sekadar soal angka survei. Ini soal arah demokrasi Indonesia. Apakah kita akan masuk ke era meritokrasi yang lebih matang? Atau justru semakin terjebak dalam dinasti politik? AHY versus Gibran adalah simbol dari pertanyaan besar bangsa ini. Siapa yang layak memimpin Indonesia setelah era Jokowi Prabowo berakhir?